Seorang pemuda membakar Al-Quran di Eropa. Dibakarnya Al-Quran baru-baru ini, belum lama. Ketika Al-Quran dibakar, alasannya adalah Al-Quran ini lambang jihad. Jadi Al-Quran ini selalu mengajak pada berperang, bukan pada perdamaian. Dibakarlah. Setelah dibakar, pemuda tersebut tak lama kemudian mati ditembak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azimah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Allah tempatkan orang tua kita yang telah mendahului kita di tempat terbaik di sisi-Nya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang yang saleh. Kemudian orang tua kita yang masih hidup Allah istiqamahkan, Allah sehatkan, Allah kuatkan. InsyaAllah kita semua yang hadir Allah berikan tempat terbaik di sisi-Nya. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini Bapak Ibu, dalam satu ayat Al-Quran di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18, Allah berfirman, "Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kata Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18, kata Allah, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Surat Al-Jasiyah ayat 18. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perkataan syariah menurut bahasa adalah aturan dan millah adalah kepercayaan. Dengan demikian, syariah merupakan apa yang Allah berlakukan kepada hamba-hambanya yang berupa agama. Manusia yang telah dilahirkan oleh Allah, ketika Allah berikan mereka akal, manusia dibebani oleh hukum ketika mereka beragama. Mereka diberikan hukum dalam bentuk taklifi, pembebanan. Nah, yang dibebankan kepada kita orang yang beragama ini oleh Allah namanya syariah. Atau lebih tepatnya kalau bahasa kita hari ini syariat.
Syariat itu adalah aturan-aturan yang terdapat di dalam agama agar orang-orang itu tidak terlalu tinggi berkreativitas dalam beragama. Andailah agama ini tidak ada aturan-aturan, maka akan banyak orang membuat aturan di dalam agama dan berkreativitas. Sama seperti Allah katakan di dalam Al-Quran, kalaulah Al-Quran ini bukan perkataan Allah, maka orang akan berkata sesuai dengan sekehendak nafsunya. Sedangkan Al-Quran ini sudah menjadi perkataan Allah, banyak orang yang mencoba membuat sebanding dengan Al-Quran. Dalam literatur sejarah kita sampaikan, orang-orang kafir Quraisy membuat surat gajah, surat Katak. Ada dua surat yang terkenal, Gajah dan Katak, untuk menandingi keilmiahan daripada Al-Quran. Tapi tidak sampai, jangkauan otaknya tak sampai. Sehingga mereka kalah tuh dalam membuat syair-syair. Kemuliaan orang Arab ketika itu terletak pada kecerdasan mereka dalam membuat syair. Sehingga dalam membela, dalam keagungan, itu ketika orang mampu membuat syair, itu orang berilmu, yang berwibawa dan yang mulia bagi mereka pada masanya. Sehingga ketika Al-Quran turun, itu menjadi tandingan. Siapa Muhammad? Kok Muhammad itu secerdas itu? Bisa membuat Al-Quran dengan syair-syair yang bagus. Sehingga tuduhan terhadap Muhammad itu membuat Al-Quran. Tuduhan terhadap Muhammad itu adalah membuat Al-Quran. Jadi kenapa Abu Jahal itu dilabeli Abu Jahal? Ada yang tahu Bapak Ibu kenapa Abu Jahal itu dilabeli Abu Jahal? Nama dia bukan Abu Jahal. Nama aslinya Abu Al-Hakam. Panggilannya itu Abu Al-Hakam. Orang yang paling bijaksana. Orang yang bijaksana. Jadi Abu Al-Hakam ini raja. Abu Al-Hakam ini di kafir Quraisy itu dia raja. Sangat terkenal dan terhormat di dalam kabilah dia. Tapi ada alasan kenapa dia dipanggil Abu Jahal. Bukan tanpa sebab. Kalau bodoh itu dalam bahasa Arab jahilun. Tapi kalau bodoh banget jahal. Itulah nama itu. Tapi jangan panggil ke orang lain, tak boleh. Oh jahal, saking bodohnya Abu Jahal ente itu. Itu tak boleh tuh. Tapi ini penting untuk dipahami. Karakteristik Abu Jahal ini perlu kita pahami. Ini keterkaitan dengan Al-Quran. Jadi Abu Jahal itu saking disebut dia jahal itu karena permasalahannya sederhana sebenarnya. Satu ketika Abu Jahal itu penasaran dengan apa yang dibawa oleh Muhammad ini. Terkait tentang Al-Quran ini penasaran tinggi, sangat tinggi sekali. Sehingga malam hari dia ngintil Nabi Muhammad. Datang ke rumah Nabi diam-diam, tidak ada yang tahu, di malam hari dia mendengarkan. Dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh, apa yang dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dilalah di tempat yang sama, tetapi dari sisi yang berbeda. Abu Sufyan dengan kawannya juga sama. Mendengarkan Nabi Muhammad sedang baca Al-Quran. Hari pertama, terseroboklah dua orang nih. Selesai mendengarkan, terserobok. Loh, kata Abu Sufyan, loh kok ente di sini? Itu bahasa kita begitu. Kata Abu Sufyan kepada Abu Jahal, loh kok ente di sini? Kata Abu Jahal, sekarang gini aja. Ini cukup sekali kita ke sini. Jangan lagi kita datang ke sini dan jangan sampai ada yang tahu kalau kita ke sini. Itu 3 orang tuh. 3 orang dari kabilah Quraisy itu. Balik nih ke rumah. Besok malam datang lagi. Abu Hakam datang. Abu Sufyan datang. Diam-diam. Sama-sama tidak tahu. Sampai 3 kali mereka ketemu seperti itu. Selesai mendengarkan ketemu. Singkat cerita dalam benak Abu Sufyan ini bercerita kepada kawannya. Aku melihat dan mendengar apa yang disampaikan, apa yang dibacakan oleh Muhammad ini bukan sesuatu yang biasa. Dan ada kebenaran dari sisi itu. Dijawab oleh kawan tadi yang selalu mengikuti
Abu Sufyan ini benar. Apa yang saya dengar juga sama. Jadi kita satu frekuensi. Kalau bahasa gaulnya sekarang satu circle. Satu circle. Biar agak gaul-gaul pula kita semua kan Gen Z atau Gen A nggak tahu lah. Pokoknya gen-gen lah sekarang nih. Yang penting generasi sehat aja kita. Kemudian Bapak Ibu, apa kata Abu Sufyan kepada kawannya tadi? Bagaimana kira-kira pendapat Abu Al-Hakam? Datang nih Bapak Ibu orang nih ke rumah Abu Al-Hakam. Ya Abu Al-Hakam, bagaimana pendapatmu tentang apa yang dibacakan oleh Muhammad, apa yang dibawa oleh Muhammad? Lihat Bapak Ibu jawaban Abu Al-Hakam itu dalam sejarah itu. Wallahi katanya. Mereka itu kenapa mengucapkan wallahi? Tuhannya sama. Tuhannya Ibrahim itu bagi mereka sama. Tuhan Ibrahim itu cuma satu. Hanya mereka nggak percaya ke Muhammad aja. Apa kata Abu Jahal itu? Abu Al-Hakam, wallahi kata dia. Apa yang disampaikan dan dibawa oleh Muhammad dan dibacakan oleh Muhammad sungguh sangat benar adanya. Tidak ada kebenaran selain daripada itu. Jadi spontan Abu Sufyan berkata begini. Loh, kalau tahu ente kebenaran itu, kenapa ente nggak beriman? Kata Abu Sufyan kepada Abu Al-Hakam. Kalau tahu itu kebenaran, kenapa ente nggak beriman? Jawaban Abu Al-Hakam, perhatikan Bapak Ibu. Sangat-sangat sederhana. Satu kata dia, kabilah kami dengan kabilah Muhammad ini selalu bersaing. Selalu bersaing. Setiap datang musim haji, kami sama-sama diberikan kesempatan untuk memberi makan orang haji. 1 hari dari kabilah Muhammad, 1 hari dari kabilah kami. Yang kedua kata dia, kabilah Muhammad ada nabi, kabilah kami nggak ada nabi. Jadi kalau kami mengikuti kabilah Muhammad, gengsi kami. Jadi disitulah kemudian label Abu Jahal itu naik. Dari Abu Al-Hakam jadi Abu Jahal. Saking bodohnya itu. Jadi karena apa beliau itu dipanggil Abu Jahal? Karena gengsinya untuk menerima kebenaran Islam itu. Yang ketiga kata beliau, masyarakat kita ini sudah terbiasa. Termasuk dari kabilah kami ini sudah kental dengan hal demikian. Kalau tahu dia saya masuk ke dalam Islam atau mengikuti Muhammad, maka semua kabilah kami akan menolak kami. Kedudukan itu sudah hilang kata dia. Jadi kebodohan Abu Jahal itu, maka dipanggil dengan Abu Jahal dalam sejarah itu disebabkan gara-gara itu. Jadi gara-gara gengsi. Coba bayangkan sekarang ini berapa banyak manusia yang gengsi. Oh banyak sekali. Karena memang gengsi tadi. Ternyata yang mensifati Abu Jahal itu tidak sedikit. Makanya disebut dengan Abu Jahal. Bukan Abu Al-Hakam. Kenapa? Karena bakal ada orang-orang seperti Abu Jahal ini. Bakal ada orang-orang yang bersifat seperti Abu Jahal. Yang gengsi menolak kebenaran. Cerita seorang yang mengkencingkan Al-Quran baru-baru ini ditembak mati. Ada orang baru-baru ini dia mengkencingkan Al-Quran. Setelah dikencingkan Al-Quran itu tiba-tiba ditembak mati di Iran. Kemudian seorang pemuda membakar Al-Quran di Eropa. Dibakarnya Al-Quran baru-baru ini, belum lama. Ketika Al-Quran dibakar, alasannya adalah ini Al-Quran ini lambang jihad. Jadi Al-Quran ini selalu mengajak pada berperang, bukan pada perdamaian. Dibakarlah. Setelah dibakar, pemuda tersebut tak lama kemudian mati ditembak. Pemerintah setempat, kalau saya tak salah Australia, kemudian dicarilah siapa yang menembak pemuda ini. Kasusnya pemuda ini kenapa ditembak? Ternyata sudah 5 kali ditunda pemanggilannya. Jadi dipanggil nggak ada, ditunda. Setiap dipanggil ditunda sampai 5 kali. Mungkin orang-orang tertentu bosan dia mendengarkan kasus ini, ditembak. Sehingga dicarilah 5 orang tersangka untuk tersangka pembunuhan tersebut. Charles Hebdo sama, penghina baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau membuat karikatur, mereka membuat karikatur baginda Nabi Muhammad SAW.
Salah satu penghinaan dalam karikatur itu ada 3. Satu, Al-Quran, ayat baginda Nabi, ayat Allah. Yang kedua, baginda Nabi. Yang ketiga, syariat Islam. Dibuatlah dalam bentuk majalah. Nabi dengan syariatnya, dengan ayatnya itu, dengan ayat Al-Quran, model penghinaannya dibuatlah karikatur Nabi sedang berhubungan badan dalam keadaan berdiri. Sedang menunggu perempuan-perempuan yang lain. Arti di sini diartikan sebagai poligami. Ini namanya penghinaan terhadap sunnah Nabi, syariat Al-Quran, syariat Allah, kemudian ayat Al-Quran. Jadi penghinaan tersebut, sehingga dihabisi itu. Charles Hebdo ini dihabisi, diserang, dibunuh. Kemudian keluar berita bahwa Islam ini teroris. Prancis, Charles Hebdo itu Prancis, di Prancis kasus itu. Sehingga keluar berita bahwa yang membunuh Charles Hebdo itu teroris. Jadi sandingkanlah kepada Islam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di mana poin kebodohan di situ? Di sini ditampakkan kebodohan itu, yang pertama membela yang salah. Membela yang salah. Yang kedua, kebenaran Al-Quran itu tidak bisa dibendung. Kebenaran Al-Quran tidak bisa dibendung. Sehingga masyarakat-masyarakat Eropa hari ini, itu pertumbuhan Islamnya tinggi. Di Asia, di Indonesia, liberalnya banyak. Di Eropa, orang yang berislam itu lebih banyak. Jadi pertumbuhannya begini. Indonesia mulai diserang Islamophobia. Di Amerika mulai masuk. Gara-gara di Eropa mulai masuk Islam. Inggris hari ini satu-satunya negara yang dulunya anti dengan Islam, sekarang termasuk di kalangan Eropa itu negara yang paling banyak penganut Islamnya di Eropa. Jadi itu Inggris hari ini. Sehingga sekarang tuh Inggris itu membolehkan apapun aktivitas-aktivitas umat muslim. Tetap Bapak Ibu di negara-negara seperti ini, itu yang berlaku bukan fikih mayoritas, tapi fikih minoritas. Jadi Islam itu sangat lentur. Dia di tempat-tempat tertentu yang berlaku itu bukan fikih mayoritas, tapi fikih minoritas. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Paham maksudnya fikih minoritas itu? Jadi nggak bisa bukan fikih minoritas, fikih prioritas. Ya. Jadi prioritasnya di tempat-tempat yang tertentu. Seperti minoritas agama Islam, minoritas penganutnya. Seperti kemarin datang orang ke Muhammadiyah itu bertanya begini. Bagaimana hukumnya kami umat muslim di Jepang ini makan makanan Jepang? Jadi ada makanan-makanan Jepang itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu dikaji. Dalam fatwa Muhammadiyah, Tarjih Muhammadiyah itu dikaji. Pengkajiannya itu dalam 3 tahap. Satu, dikaji tentang fikih prioritas sebagai masyarakat yang minoritas. Yang kedua, fikih tentang kehalalan makanan. Dan yang ketiga itu saya lupa apa. Jadi keluar tarjih itu Bapak Ibu. Dipanggillah orang-orang yang bersangkutan. Jadi hanya untuk mencari kebenaran daripada fatwa, daripada kondisi umat tadi. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu betapa Islam itu tidak semenah-menah terhadap kondisi. Disinilah yang disebut dengan kebenaran menurut agama Islam. Islam itu tidak sembarangan memberikan fatwa. Allah itu tidak sembarangan mengeluarkan perintah tanpa ada sesuatu. Kata Gus Baha begini, Al-Quran itu turun, itu bukan tanpa sebab seutuhnya. Al-Quran itu bukan tidak bisa dicerna dengan akal. Katanya. Buktinya, orang yang menganggap Al-Quran itu tidak benar, pada hakikatnya mereka mengakui kebenaran. Nah, sama halnya kasus yang pernah kita sampaikan. Kenapa hari ini banyak orang yang menghina Al-Quran? Itu sebenarnya bukan tidak tahu akan kebenaran Al-Quran. Tapi sebenarnya eksistensi dan gengsi. Yang dilakukan oleh Abul Hakam tadi. Yang dilakukan oleh Abu Jahal tadi. Sehingga pada hakikatnya Abu Sufyan masuk Islam. Kawannya Abu Sufyan masuk Islam. Tinggal Abu Jahal yang tidak masuk Islam. Tidak mau masuk Islam karena gengsi itu tadi. Sehingga kalau seandainya aku masuk Islam, maka apa kata rakyatku? Kalau aku masuk Islam, apa kata mereka? Sehingga mereka akan meninggalkan agama nenek moyang.
di Indonesia itu ada namanya agama impor oleh mereka. Jadi teman-teman liberal itu sekarang sedang mencoba mengangkat namanya agama impor. Tahu Bapak Ibu agama impor? Agama impor itu agama Islam. Agama Islam, agama impor. Agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen itu agama impor bagi mereka. Agama yang asli adalah penghayatan. Diajukanlah pada tahun 2000-an itu, diajukan namanya agama penghayatan untuk dimasukkan di dalam KTP. Jadi nanti kalau di dalam kolom KTP itu bukan agama Islam, Hindu, Buddha, tapi penghayatan. Kemudian ditolak oleh pemerintah. Mereka lakukan demo. Alasan mereka demo, kami adalah agama pertama sekali. Di Riau ini ada Bapak Ibu. Ada penganut kepercayaan penghayatan. Kami pernah temukan itu pada tahun 2022. Itu kita temukan. Mereka bukan Islam. Mereka tidak ngaku Islam, tidak mau disebut Islam. Karena memang mereka tidak beragama Islam. Mereka tidak Hindu, tidak Buddha. Tapi kami penganut kepercayaan. Dikembalikan pada masa dahulu. Sistem kepercayaan penghayatan ini ternyata sama seperti ketika Nusantara ini ada. Sehingga Bapak Ibu, komentar seorang ilmuwan yang konsisten dalam menolak pemahaman liberal ini, kata beliau, tidak ada namanya agama impor. Karena agama ini ada, itu Indonesia belum ada. Jadi Indonesia ini belum ada. Ketika agama-agama ini sudah ada. Buddha, Hindu, Islam, itu Indonesia belum ada. Masih Nusantara. Maka disinilah sebenarnya kelemahan mereka dalam menyampaikan tersebut. Bukan tanpa dasar kenapa mereka mengangkat ini. Dasarnya adalah eksistensi dan gengsi. Ketika merasa terancam dengan keberadaan Islam, ketika merasa terancam dengan, mohon maaf, munculnya Al-Quran, di tengah telinga para penganut-penganut agama yang lain, termasuk penghayatan tadi, mereka mencoba menolak kedatangan Islam secara benar. Mereka mencoba menolak, mohon maaf, Al-Quran dengan cara yang lain. Sehingga Bapak Ibu bermunculanlah, mohon maaf, pembenci-pembenci Al-Quran. Sampai hari ini. Nah, ini alasan Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan subuh hari ini adalah betapa bermunculannya hari ini di tengah baiknya Islam, bermunculan orang-orang yang benci dengan Islam. Namanya Islamophobia. Dan bermunculan orang-orang yang, mohon maaf, dengan eksistensi mereka tak suka dengan Al-Quran. Dan yang menjadi salah satu tolak ukur mereka untuk mereka kaji adalah Al-Quran. Namanya orientalis. Itulah yang dilakukan oleh orientalis hari ini untuk mengkaji Al-Quran. Saya pernah ceritakan di sini Bapak Ibu. Pernah satu ketika kami masuk ke dalam gereja itu. Bukan gereja. Kita masuk ke dalam perpustakaan terbesar dan terlengkap di Yogyakarta. Namanya Kolose Ignatius. Tempat para ilmuwan-ilmuwan di Jogja itu kadang-kadang menyusun magisternya dan disertasinya itu di situ. Kita tak perlu masuk ke situ, kita tak perlu cari buku. Buka saja komputer. Buku apa yang Anda butuhkan dari tahun berapa, 1940-an ada. Dari 1920 ke atas masih ada buku-buku itu. Kita cuma klik tulis. Nanti mereka yang akan ngambilkan, kita datang. Mereka datang. Di dalam ruangan itu sudah mereka susun. Ini untuk mejanya profesor yang beragama non-Islam. Kristen, Buddha, Hindu dibuat tempat masing-masing. Termasuk Islam itu sendiri. Jadi di situ sudah ada ruangannya khusus. Untuk siapapun yang pengen fokus membuat disertasi, tulisan apapun. Di situ dibuat. Ketika kami keluar daripada perpustakaan tersebut, tidak boleh kita berlangganan kecuali dengan orang-orang yang, mohon maaf, berlangganan itu meminjam buku dibawa keluar. Tidak boleh. Kecuali mereka yang dari Universitas Kristen. Ketika kami keluar daripada perpustakaan tersebut, bertemu dengan seorang biarawati. Di tangan biarawati, di kiri kanan biarawati itu ada buku dan Al-Quran. Tangan kirinya Al-Quran, tangan kanannya buku. Di dalam buku tersebut, di buku itu saya ikuti dari belakang. Judul bukunya itu bagaimana membumi hanguskan Al-Quran. Kalau tidak membumi hanguskan berarti menghancurkan. Cuma dua itu kalau saya tak salah. Membumi hanguskan Al-Quran atau menghancurkan Al-Quran.
Jadi mereka kembalikan tuh buku ke perpustakaan, saya melihat dari belakang. Saya lihat dari belakang, oh segitunya. Ternyata tangan kirinya Al-Quran, mereka bukan tidak mempelajari Al-Quran. Di Yogyakarta ada namanya Sekolah Teologi Kristen di Jalan Kaliurang, dekat listrik, pembangkit tenaga listrik itu. Jadi tak jauh dari situ Bapak Ibu, kita sering diskusi dengan beberapa teman-teman. Pada hakikatnya mohon maaf, ada salah seorang di antara mereka yang jujur itu bilang begini. Ya ini diskusi bukan dengan di kampus teologinya ya, tapi salah seorang di antara mereka. Apa kata mereka? Kebenaran Al-Quran itu sebenarnya teruji. Katanya. Kebenaran Al-Quran itu teruji. Kemudian saya tanya, kenapa Anda tidak masuk Islam kalau Anda tahu kebenarannya? Ini bukan masalah kami masuk atau tidak masuknya. Katanya. Ini persoalan eksistensi. Katanya. Coba sama dengan Abu Jahal tadi. Yang ingin saya angkatkan, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, betapa Abu Jahal hari ini begitu banyak. Yang mengerti kebenaran Al-Quran, tapi mereka mohon maaf. Hidayah itu bukan urusan kita. Hidayah itu urusan Allah. Profesor perempuan yang pernah kita ceritakan, cerita seorang profesor dengan perempuan. Sampai berani perempuan itu mengatakan, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Itu perempuan non-muslim kafir yang berbicara kepada profesor tadi, sesungguhnya hidayah itu bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Artinya apa kata mereka? Kebenaran Al-Quran itu jelas. Ketika Al-Quran diangkat dalam kajian keilmiahan, banyak sekali orang yang bisa menerima Al-Quran. Uniknya Bapak Ibu, kita umat muslim terbesar di Indonesia. Itu persentase terhadap orang yang bertadabur dengan Al-Quran itu sangat-sangat minim. Tidak lebih daripada 10% jumlah umat muslim. Tidak lebih dari 10% dari jumlah umat muslim terbesar di dunia di Indonesia ini. Coba bayangkan. Berapa banyak, berapa lemahnya kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Sehingga mohon maaf, ketika umat muslim di Indonesia diserang dari segi Al-Quran, ya memang yang bertahan itu 1-2 orang. Kita lihat, berapa banyak orang-orang seperti Quraisy Shihab. 1-2. Berapa banyak orang-orang seperti Ustaz Adi Hidayat. 1-2. Berapa banyak orang seperti Gus Baha, Gus Koyum, yang fokus terhadap Al-Quran itu dan bertadabur dengan Al-Quran. 1, 2, 3. Tidak banyak Pak. Di Riau ini untung masih ada kita. Ada Profesor Dr. Mustafa Umar yang fokus dengan Al-Quran dan tafsirnya gitu. Tapi satu sisi Bapak Ibu, kita kehilangan tuh orang-orang yang mohon maaf, pakar di bidang Al-Quran yang mensifati seperti sifatnya Al-Quran. Di situ poin masuknya kaum-kaum tadi Bapak Ibu. Sehingga bermunculan Kumaila, Ulil Absar Abdallah, Profesor Musda Mulia, kemudian Munir Mulkan, dan lain sebagainya. Kenapa bermunculan orang-orang seperti ini? Eksistensi Bapak Ibu. Eksistensi. Sampai Ulil Absar Abdallah itu berani bilang begini. Dalam satu tulisan dia itu. Dengan seriusnya dia bilang, kenapa kita itu harus percaya dengan cerita di dalam Al-Quran itu? Sebenarnya cerita di dalam Al-Quran itu bukan persoalan benar ataupun salah. Tapi bagaimana cara kita mengambil manfaat daripada cerita tentang hikmah yang terbesar. Sekarang itu Bapak Ibu, channel yang pernah kita bahas di sini, itu sedang menjadi sorotan publik. Namanya Cokro TV. Cokro itu. Sedang menjadi sorotan publik yang pernah kita bahas di sini. Hari ini mereka selalu mengkaji tentang belakangan ini mereka selalu mengkaji tentang Al-Quran. Sampai mereka katakan Al-Quran itu kitab porno. Al-Quran itu kitab perang. Ini alasan kenapa banyak Al-Quran itu dibakar. Al-Quran itu kitab yang tidak bisa bertoleransi dengan yang lain. Dengan keadaan. Sehingga Bapak Ibu, tak usah banyak-banyak lah, 3 poin itu aja. 3 poin ini saja Bapak Ibu mohon maaf, bermunculanlah pola pikir yang baru dari golongan-golongan kaum liberal tadi untuk mencoba mentafsirkan Al-Quran. Mereka munculkan metode yang sama dengan pengkajian Injil. Jadi namanya tafsir hermeneutik. Jadi hermeneutik ini hari ini mereka gunakan untuk mentafsirkan Al-Quran. Padahal hermeneutik itu mereka digunakan oleh mereka untuk mentafsirkan Injil. Jadi disamakan derajat Injil dengan Al-Quran itu. Dalam penafsirannya menggunakan metode tadi. Namanya metode hermeneutik. Apa maksudnya metode hermeneutik ini? Metode
mentafsirkan Al-Quran dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Namanya metode tafsir kontekstual. Jadi tidak lagi tekstual tapi kontekstual. Apa keadaan hari ini? Oh, keadaan hari ini kita ambil contoh. Di tahun 2023, saya ambil data terbaru Bapak Ibu. Pertumbuhan LG di Indonesia sangat drastis di tahun 2023. Sampai Bapak Ibu hari ini Riau, posisi LG di Riau itu hari ini sedang berada di sini. Di tenggorokan. Saking seriusnya. Satu hari yang lalu seorang pemuda ngirimkan ke saya. Oh, saya tak bawa pula ya HP-nya. Mengirimkan kepada saya tentang cerita kawan dia yang LG. Pemuda ini punya kawan tapi ceritanya agak apa sedikit, tapi tak apalah ya. Ini dari SMA. Ternyata ini ceritanya perempuan. Perempuan ini dari SMA sudah senang dengan sesama jenis. Sesama jenis. Cuman kawan ini belum tahu. Setelah perempuan ini curhat, barulah kawan ini tahu. Penasaran nih kawan nih, mau tahu siapa pacarnya gitu. Ternyata pacarnya itu perempuan juga. Kan ini namanya lesbi. Dan itu berjalan lama. Mulai dari SMA sampailah, dan itu di sini. Di Riau Bapak Ibu. Dan itu di Riau. Sampailah sudah 3 tahun SMA sampai kuliah. Sampai dia kuliah. Dan ini masih terjangkit penyakit itu tersebut. Baru kemarin kawan itu WA ke kita dan menyampaikan tentang cerita para pengikut daripada LG. Bapak Ibu boleh buka Instagramnya L1LGTK kalau saya tak salah. Yang ketiga Instagramnya Ljindo. Cari yang 1000. Yang dia ada banyak itu Instagramnya. Sekarang Instagram itu sudah tersebar. Tapi yang Indonesia itu yang boleh ketika kita mengikut, yang kita buka Ljindo itu yang bisa melihat di dalam tuh hanya orang-orang yang tergabung. Itu pengikutnya sekitar 1.700 lebih. Itu lumayan itu Bapak Ibu. Bukan lumayan lagi itu. Sangat lumayan. Sebenarnya secara data Bapak Ibu, simbol-simbol LGBT, salah satunya simbol itu pelangi. Itu simbol-simbol LGBT. Dan itu channel-channel website TV-nya banyak juga. Kalau kita tak tahu bahaya juga memang. Ketika kasus COVID 2020 bermula, di situ lambang-lambang mulai tampak. Lambang-lambang pendukung-pendukung LGBT tampak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin tadi. Jadi yang ingin kita maksudkan adalah dari kasus-kasus ini Bapak Ibu, yang diinginkan oleh kelompok-kelompok liberal tadi itu bagaimana Al-Quran ini menerima fitrah yang sebenarnya bukan fitrah, kebenaran yang sebenarnya bukan kebenaran. Jadi kondisi umat hari ini itu sudah sampai di tenggorokan itu, mereka menginginkan Islam menerima keadaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam menerima kebenaran agama-agama yang lain tadi. Yang ketiga, Islam menerima bahwa syariat-syariat Islam ini perlu adanya perubahan dan pembaharuan. Nah, ini biar Bapak Ibu tahu nih cerita yang saya sampaikan ini. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kita melihat Bapak Ibu, itu poin penting. Disinilah kemudian salah satu cara mereka untuk membuat program mereka ini bisa lebih luas lagi dan terjamin dan terjaga, itu mereka masuk dalam struktural. Saya tak sebutkan strukturalnya apa, tapi yang jelas masuk dalam struktural. Ketika sudah masuk dalam struktural ini Bapak Ibu, termasuk kalau mereka bisa sebagai pemangku kebijakan. Oh, itu sangat tepat sekali. Sangat pas sekali. Itu yang mereka ingin lakukan hari ini. Maka berbondong-bondong mereka masuk dalam jalur politisi. Agar mereka bisa duduk, bisa mengambil kebijakan. Dan itu Bapak Ibu akan kembali mereka lakukan. Nah, sama seperti kasus.
Sama seperti kasus orang-orang yang mohon maaf melecehkan Al-Quran tadi. Itu kelak keinginan mereka satu saja. Orang-orang seperti ini dianggap sebagai pejuang kebenaran dan keadilan dan perdamaian. Sehingga ketika mereka ini ditangkap, ketika mereka ini dianggap melecehkan, ada orang-orang tertentu yang menjaga mereka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Disinilah yang ingin saya sampaikan. Kita perlu adanya solusi dalam menangkal arus laju liberalisme dan sekulerisme di Indonesia ini. Terkhusus di Riau, Bapak Ibu. Kalau satu orang Buya Misran misalkan, Buya Yunus Lubis gitu, berdua ini saja yang melawan, hilang cerita. Beliau berdua pun bisa hilang. Artinya apa? Tidak kuat. Cuma kalau masyarakat ini antipati, dan kita semua tidak mau terbuka, dan tidak mau perhatian dengan kasus seperti ini, itu kenapa LGU itu kasusnya naik? Ya karena memang, mohon maaf, sebenarnya bukan didiamkan. Kurang serius dalam memperhatikannya. Sampai anak SMK itu punya grup WhatsApp khusus. Ternyata isinya, itu anak sekolah Pak. Jadi anak sekolah grupnya. Nah, jadi kebodohan saya adalah keluar dari grup itu. Harusnya biar bertahan di dalam grup itu kan. Jadi kita tahu perkembangannya. Jadi karena waktu itu kita juga termasuk sentimen dengan kelompok tersebut, akhirnya saya keluar gitu. Bodohnya di situ. Jadi tak sengaja mereka masukkan nomor kita Pak. Jadi mereka masukkan nomor itu secara acak. Masuklah nomor saya dalam grup tersebut. Ternyata grup itu, astagfirullah, saya bilang, apa pula masa saya dikira gay pula kan. Tapi itu nomor acak Bapak Ibu, nomor acak. Nomor acak. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di sini yang ingin saya sampaikan begini. Mereka, kelompok-kelompok ini, yang paling ekstrim lagi dari kelompok-kelompok liberal ini, menuduh sekolah-sekolah pesantren itu, ini penting nih Bapak Ibu, kita garis luruskan ini, yang bengkok-bengkok nih. Mereka menuduh bahwa kasus-kasus gay atau homoseksual ini, baik lesbi maupun gay ini, itu banyak di pondok-pondok pesantren. Tuh. Bukan tidak ada dalilnya Bapak Ibu. Ini yang menyampaikan, tapi hadis ini agak dhaif sedikit, agak lemah sedikit. Kata Nabi begini, kalau dah berkumpul laki-laki dengan laki-laki selama 40 hari, itu akan muncul rasa. Akan muncul rasa. Begitu juga sebaliknya, itu kiasan. Coba bayangkan. Dan itu menjadi sorotan bagi mereka. Sehingga, mohon maaf, salah satu cara mereka menyerang pendidikan formal Islam itu, seperti pesantren tadi, itu lewat jalur itu Pak. Pesantren itu, selain daripada mencetak kader-kader teroris, maka pesantren itu mencetak orang-orang seperti tadi. Membiarkan. Karena selalu dalam penelitian beberapa orang itu mereka lakukan begini. Ternyata di pesantren itu lebih banyak kasus-kasus homoseksual. Kasus-kasus lesbi kata mereka. Nah, sekarang kalau ini mereka angkat. Dan ini bukan kalau memang mereka angkat, memang sudah diangkat. Salah satu cara menyerang pondok itu begitu. Kalau kasus terorisme kita sudah paham itu. Sampai dikelilingi line polis itu, polis lain. Sampai dituduh, memang dia dituduh bahwa pondok tersebut membuat bom dan lain sebagainya. Kita nggak tahu itu ya. Itu terlepas daripada itu. Bayangkan Bapak Ibu, cara mereka menyerang. Dan kasus LGBT bukan tidak serius, bukan main-main kasus LGBT. Mereka sampai mengajukan itu untuk dimasukkan di dalam undang-undang sebagai perlindungan. Untuk diakui. Thailand hari ini, satu-satunya negara yang melegalkan nikah sesama jenis. Salah satu negara yang melegalkan nikah sesama jenis. Itu Thailand. Oh, jangan salah. Thailand tuh, Bapak Ibu tak paham lah maksud saya Thailand kan. Jadi kalau kita dah sampai ke sana tuh, laki-laki pun cantik. Jadi Bapak Ibu yang berangkat ke Thailand, kalau Bapak Ibu, kalau ibu-ibu mungkin agak aman sedikit. Yang tak aman nih yang bapak-bapak. Ini kok cantik kali rupanya.
sama lah. Nah, ini susah membedakan Bapak Ibu. Jadi dulu itu membedakan mana betul-betul perempuan yang orisinal dan tidak itu susah. Keluar dari hotel tuh tengok kiri kanan orang yang duduk di jalan tuh dah itu aja semua isinya. Nah, jadi banyak orang-orang yang merubah gender dia, banyak. Kasus-kasus perubahan gender itu banyak. Dan itu bukan tanpa sebab, ada alasan, bukan tanpa sebab. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Saya merujuk daripada kasus, salah satu penyebabnya Bapak Ibu. Mohon maaf ini Bapak Ibu ya, salah satu penyebabnya. Satu sisi memang penyakit, satu sisi itu kurangnya perhatian orang tua. Kurangnya perhatian orang tua. Kasus cerita yang tadi, seorang pemuda yang perempuan tadi, sampai besar dia nggak sadar kalau yang selama ini mendidik dia itu adalah paman dan bibinya. Yang dia sangka itu orang tuanya. Ketika meninggal, pamannya ini, orang tua kandungnya mengatakan bahwa itu adalah paman dia, bukan orang tua kandungnya. Di situ makin shock Bapak Ibu. Artinya begini ternyata. Pengaruh kasih sayang orang tua kandung ya, memang tidak sama dengan seorang tua angkat. Baik sekelas paman sekalipun. Dan itu tidak sama, berbeda. Dan ini ternyata Bapak Ibu dari kasus-kasus yang pernah kami temui, betul. Memang kenapa ada anak nakal, kenapa ada anak-anak yang brutal, kenapa ada anak-anak yang mohon maaf ikut mudah dicuci otaknya dalam arus terorisme. Kenapa ada yang LGBT dan lain sebagainya. Itu kenapa ada yang narkoba dan lain sebagainya. Boleh lakukan penelitian terhadap anak-anak itu Bapak Ibu. Lakukanlah penelitian. Jawaban pertama yang akan kita temukan adalah kurangnya perhatian orang tua. Kurangnya perhatian orang tua. Yang kedua Bapak Ibu, boleh dicek. Permasalahan agama. Yang kedua, itu sudah menjadi tolak ukur umum. Ternyata kurangnya pemahaman agama terhadap mereka semua. Dan itu sangat ditemukan. Berapa banyak minimnya pemahaman agama. Sekarang kita lihat perkataan Nabi. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu, hancurnya Islam itu di tangan umat muslim. Bukan tanpa sebab. Sebabnya satu saja kata Nabi. Kebodohan umat muslim terhadap agama Islam itu sendiri. Artinya apa? Umat muslim sendiri tidak paham dengan Islam itu sendiri. Sehingga kenapa kaum liberal mudah mengajak umat muslim jadi liberal. Bisa mengajak umat muslim jadi sekuler. Bisa mengajak orang-orang Islam itu menjadi pluralisme. Mengapa umat-umat muslim itu bisa menjadi teroris. Mengapa mereka bisa melakukan yang tidak-tidak. Itu karena satu saja. Kebodohan mereka terhadap agama itu sendiri. Pemahaman agama. Nah, inilah yang kemudian yang terjadi. Keilmuan atau pemahaman yang mendalam terhadap agama menjadi satu kewajiban atau fitrahnya umat muslim. Kata guru saya, Profesor Said Naqib Alatas itu, ilmu itu ada dua. Ilmu wajib, ilmu sunnah. Ilmu wajib itu cuma satu, ilmu agama Islam. Jadi semua kita ini wajib belajar agama, itu wajib. Hukum mempelajari agama wajib. Mau Anda jadi nanti profesor di bidang kimia, fisika, matematika, terserah. Tapi kewajiban menuntut ilmu agama wajib qat'i, mutlak. Dan itu sudah menjadi fitrahnya orang yang beragama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Begitu kondisi kita hari ini Bapak Ibu. Nah, saya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, merujuk kepada tulisan Ustadz Fahmi Salim. Beliau menuliskan ada hal yang harus dilakukan oleh umat muslim hari ini. Yang dilakukan oleh umat muslim hari ini adalah bagaimana cara kita menangkal arus liberalisme dan sekulerisme dari jalur pemahaman yang tadi kita sampaikan. Kalau kita katakan struktural, agak berat hari ini kita masuk dalam urusan struktural. Karena mohon maaf, sekulerisme lebih kencang daripada kita. Sehingga ingin memasukkan nilai itu memang perlu perjuangan. Cuma itu tadi, sekelas Hamid Fahmi Zarkasi, Adian Hussein, Adnin Armas dan kawan-kawan yang kental dengan menolak arus liberalisme itu
harus berhadapan dengan sesuatu yang ya mungkin tidak layak lah. Karena ini ide sudah dimasukkan ini. Ide dimasukkan tapi ditolak mentah-mentah. Kenapa? Karena pemegang strukturalnya berbeda. Karena jalur berpikir mereka tak sama. Sehingga kita perlu masuk dalam bidang-bidang pendidikan tertentu. Artinya begini, kita perlu masuk ke sekolah-sekolah. Dan ini sudah kita lakukan sedikit demi sedikit yang bisa kita lakukan. Baik dari pesantren, pesantren pun begitu Bapak Ibu. Tantangannya berat. Lawannya juga arus liberalisme. Nah, kata beliau, Ustaz Fahmi Salim itu, setidaknya kata beliau, yang paling penting dilakukan oleh kita semua hari ini, selain daripada struktural, selain daripada formal, selain daripada masuk ke sekolah-sekolah, terkhusus dikembalikan kepada kita. Yang pertama kata beliau, yang harus dilakukan oleh umat muslim hari ini, jadikan Al-Quran itu sebagai buku daras pendidikan. Kita ambil sekarang di rumah. Seberapa kuat bapak ibu mengajarkan Al-Quran kepada anak di rumah. Dan ini ternyata kata beliau hasil pengamatan dan telaah beliau, sangat-sangat berpengaruh orang tua yang mengerti agama dalam membentuk karakter anak. Nanti anak ini mau jadi apa, itu tergantung pada karakter orang tua terhadap Al-Quran. Jadi semakin kuat orang tua ini memberikan pendidikan Al-Quran kepada anaknya di rumah, maka karakter anak itu semakin terbentuk. Semakin jelas arahnya. Sekarang kita lihat prosentasenya Bapak Ibu. Kan pernah kita tanyakan, lebih sering mana kita dengar? Musik atau Al-Quran? Kalau kita mau jujur, hanya segelintir umat muslim itu yang lebih sering mendengarkan setiap harinya Al-Quran. Sisanya musik. Dan lagu-lagunya itu kan selimut tetangga, poco-poco. Yang saya hafal cuma itu Bapak Ibu. Yang lain saya tak tahu judulnya apa. Yang lain itu tak tahu saya judul-judulnya. Lebih sering. Karena lebih bisa kita nikmati. Sekarang kita lihat lagi. Lebih banyak mendengarkan solawat atau Al-Quran. Ini kita tidak bandingkan. Tapi kita harus jujur. Lebih sering mana kita dengar? Solawat atau Al-Quran? Solawat. Solawat kan bagus juga Ustaz. Betul bagus. Tapi mendengarkan Al-Quran jauh lebih bagus. Mendengarkan solawat tidak ada pahala. Mendengarkan Quran ada pahala. Saking lemahnya di dalam rumah tangga itu. Arus liberalisme itu sudah masuk sampai rumah tangga. Sampai akarnya Pak. Bukan lagi di pucuk. Di bawah. Akarnya mana? Dari rumah Pak. Dari rumah akarnya. Anak pergi ngaji orang tua ngamuk. Anak pergi ke masjid orang tua jangan. Ngapain kau sholat di masjid? Udah di rumah aja. Jadi cuci otak itu udah lama. 1920-an. Cuci otak yang dilakukan oleh mereka terhadap rumah tangga. Maka ada konsep yang bagus itu. Dari para ulama-ulama yang menulis, yang konsisten melawan arus liberalisme itu, kata mereka, membangun rumah tangga yang Islami. Nah ini bahasa lainnya begini, Islamic worldview. Kapan waktu kita bahas Islamic worldview. Tahu Bapak Ibu Islamic worldview? Itu agak-agak gaul sedikit biar agak-agak gaul gitu kan bahasanya Inggris gitu. Arti Islamic worldview ini cara pandang hidup yang Islami. Itu perlu dikembalikan Pak, perlu dikembalikan. Orang zaman dahulu itu cara pandang hidupnya Islami Pak, sangat Islami. Tapi kemudian dengan datangnya arus globalisasi, liberalisme, sekulerisme, pluralis, itu merusak betul itu, sangat merusak. Yang dirusak itu bukan langsung spontan itu bukan, tapi dari rumah tangga, dari pendidikan, dari sekolah, merusaknya sedikit demi sedikit. Coba bayangkan yang mendarah daging di dalam pemahaman kita tuh. Kalau tidak belajar anakmu bodoh katanya. Itu betul-betul liberalisme itu. Sekulerisme betul. Kalau kau tak belajar bodoh kau tuh. Sejak kapan pemahaman itu? Saya tanya Bapak Ibu. Sampai di rumah kita begitu sama anak. Nak kalau kau tak belajar kau bodoh nak. Begitu terus kita sampaikan kepada anak. Tapi tanpa pernah kita berpikir nak.
kalau kau beriman dan bertakwa, apapun yang kau pelajari pasti mudah masuk. Kita nggak pernah ajarkan anak begitu, Pak. Nah, kalau kau hafal Quran, nak, mudah kau mempelajari semuanya. Kita enggak. Sudah belajar matematika belum? Sudah kuliah, sudah kursus bahasa Inggris belum? Sampai lebih mahal mana? Kursus baca Al-Quran atau kursus bahasa Inggris? Kita sebenarnya tak mau membedakan. Tapi kondisinya yang membandingkan, Pak. Masuk kursus bahasa Inggris sampai 8 juta. 8 juta. Itu kursus bahasa Inggris. Tidak ada yang berani protes, Pak. Ini untuk masa depan yang cerah. Anak tidak bisa baca Quran, masuk kelas tahsin 20.000 protes. Mahal kali 20.000 kata dia. Sebanyak ini anak yang datang 20.000 kata dia. Coba bandingkan 20.000 dengan 8 juta. Yang satu bandingnya gimana, yang satu seperti apa. Itu antara langit dan bumi jauhnya, Pak. Tapi kita kan tetap tidak mau. Uniknya lagi, anak tahsin, anak belajar Quran, justru udahlah nak, tidak ada perubahan, tidak usah lagi ngaji-ngaji, ngaji rajin. Nah, ini masalah nih, Pak, dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Bagaimana menjadikan Al-Quran itu. Nah sekarang Bapak Ibu dikembalikan kepada kita semua. Bagaimana kita semua yang hadir hari ini atau yang mendengarkan menjadikan Al-Quran itu sebagai, mohon maaf, bahan acuan dalam kembalinya kita dalam membangun karakter dan pendidikan anak di rumah. Maka kata Ustaz Adi Hidayat, hadirkan dulu ayat-ayat yang berbicara tentang pendidikan, ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban suami, kewajiban istri, itu keluarkan dulu. Nah ini penting Bapak Ibu, untuk melihat, membangun Islamic worldview dalam rumah tangga itu. Cara pandang hidup Islami. Kata guru saya Hamid Fahmi Sarkasi itu, yang beliau lakukan dari dulu sampai sekarang adalah Islamic worldview. Bagaimana caranya menghidupkan kembali cara pandang hidup yang Islami. Karena Bapak Ibu mohon maaf, ini aneh di telinga kita. Padahal harusnya di tubuh umat muslim itu tidak aneh dengan itu. Karena sudah dari dulu begitu. Yang kedua, Al-Quran sebagai buku pedoman syariah. Sekarang tidak kan? Sekarang buku pedoman kita ini apa? Buku ajar Bapak Ibu. Bukan Al-Quran. Kita ini tak mau kembali kepada Quran. Kita tak mau kembali kepada Quran. Padahal Nabi mengajarkan, yang ditinggalkan Nabi cuma Al-Quran dengan hadis. Yang ditinggalkan Nabi cuma Al-Quran dengan sunnah. Itu saja. Tidak ada yang lain ditinggalkan Nabi. Tapi kita tak mau. Kita beranggap akal lebih tinggi daripada segalanya. Kita beranggap sekolah formal lebih penting daripada yang lain. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kelemahan kita adalah ketika kita melihat Al-Quran itu sebelah mata. Hari ini prosentase terbesar umat muslim itu memandang Al-Quran sebelah mata. Apa maksudnya sebelah mata? Yang penting kami baca Quran. Yang penting ada hari kami diisi dengan Quran. Masalah banyak atau sedikitnya terhadap Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran itu belakangan. Yang penting ada kami dengan Quran. Ini mohon maaf, satu sisi nampaknya bagus, satu sisi itu modal kelemahan umat muslim. Saya punya kawan, itu bagaimana cara dia berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau waktu itu kosong, dia gunakan baca Quran. Dan bukan sekedar membaca, dia kaji itu Pak, dia tulis dalam buku catatan harian dia. Apa poin penting hari ini dari Al-Quran yang dia pelajari. Sampai dikaji Pak, dilihatnya tafsirnya. Satu ayat saja Pak, itu mengandung makna yang dalam kata beliau. Sampai mohon maaf Bapak Ibu, kita membutuhkan yang seperti ini. Makanya mohon maaf, kita butuh orang tua yang perhatian terhadap Al-Quran. Kalau kita umat muslim Pak, tidak mau memperhatikan Al-Quran, perkataan Nabi itu pasti terbukti Pak. Perkataan Nabi pasti terbukti, tidak mungkin tidak. Kelak Al-Quran ini cuma sebatas tulisan, sebatas lembaran. Dan umat muslim itu sendiri tidak akan mau melirik kepada Quran. Sekarang Bapak Ibu lihat, sebanyak itu manusia yang duduk di kafe itu. Seberapa banyak di antara mereka yang duduk di kafe dan baca Quran. Satu. Yang kedua, sekarang ini orang baca Quran di tempat umum itu mesti aneh, mesti malu. Kenapa gue baca Quran di sini? Baca Quran tuh di masjid. Baca Quran tuh di rumah.
Ini pola pikir Pak yang terbangun. Sehingga mohon maaf, sangat jarang orang hari ini, bahkan hampir sulit kita temukan orang baca Quran di tempat-tempat tertentu. Kita ambil contoh. Ketika sedang menunggu bis. Ada enggak yang baca Quran? Ketika di dalam bis. Ada enggak baca Quran? Ketika di dalam ruang tunggu. Ada enggak baca Quran? Ketika di mall. Ada enggak baca Quran? Ketika di kafe. Ada enggak baca Quran? Jawaban orang liberal itu satu. Kalau kita baca Quran di situ jawabannya satu. Kayak tidak ada tempat yang lain saja untuk baca Quran. Sampailah pola pikir itu di tengah kita sekarang. Maka kita jarang temukan orang-orang yang baca Quran di tempat-tempat tertentu. Sehingga kalau kita temukan orang baca Quran, oh, kayaknya aneh ya orang baca Quran kok di sini. Padahal di mana-mana orang bebas baca Quran, kecuali di kamar mandi. Kalau di kamar mandi oke. Tapi kan tidak mungkin dalam kamar mandi itu satu kamar mandi 2 orang 3 orang itu nggak mungkin. Artinya apa? Kita yang buat itu. Lingkungan itu dibentuk Bapak Ibu. Lingkungan itu dibentuk. Maka keberhasilan kaum liberalisme dan sekulerisme hari ini itu membentuk lingkungan. Nah, maka jangan sampai kita tak sadar lagi. Kalau kita dah tak sadar, kita yang digulingi orang. Jadi kalau sekarang umat muslim ini keluar-keluar, kami marah, tidak setuju mereka menginjak Al-Quran. Betul. Tapi secara simbolik kita ini sudah diinjak. Mereka menginjak Al-Quran secara fisik jelas diinjaknya. Marah kita. Tapi ketika kita tak baca Quran, kita tak pernah marah terhadap diri kita. Ketika kita tak kembali kepada Quran, kita tak marah. Ketika kita tak jadikan Al-Quran sebagai sandaran, kita tak marah. Ketika kita mengambil kebijakan tidak disandarkan kepada Al-Quran, tidak marah kita. Bersumpah dengan Al-Quran, mengambil kebijakan dengan nafsu. Sampai di sini bisa dipahami. Bersumpah dengan Al-Quran, mengambil kebijakan dengan nafsu. Nah, inilah potret kita. 2 poin yang sebenarnya banyak Bapak Ibu, tapi kita cukupkan 2 dulu. Yang pertama, kata beliau, salah satu yang harus dilakukan oleh umat muslim hari ini, jadikan Al-Quran sebagai buku daras pendidikan Islam. Harus kembali. Apapun sekolahnya, harus ada pelajaran Qurannya. Kalau tidak ada di sekolah itu pelajaran Qurannya, orang tua berkewajiban memberikan pendidikan Al-Quran kepada anaknya. Terserah, datangkan guru, datangkan. Di masjid-masjid ada namanya MDTA, TPA, perbanyak. Tidak ada masalah. Yang kedua, Al-Quran sebagai pedoman syariat. Kembalikan kepada Al-Quran. Apapun perkaranya kembalikan dulu kepada Al-Quran. Jangan kembalikan kepada otak. Jangan kembalikan kepada akal. Kalau kita kembalikan kepada akal, semakin gembira mereka. Karena yang lebih tinggi kata mereka adalah akal. Salah satu corak liberalisme itu adalah meninggikan akal, meruntuhkan wahyu. Jadi wahyu kata Mun'im Siri, itu tokoh liberal yang sekarang tinggal di Amerika itu. Kata beliau, akal lebih tinggi daripada wahyu dan iman. Nah, jadi kalau andai akal lebih tinggi daripada wahyu dan iman, maka mohon maaf, yang menjadi Tuhan itu Allah atau akal? Yang menjadi Tuhan adalah akal. Maka orang hari ini akan kembali kepada akal. Dan sekarang sudah kelihatan, semuanya jadi tolak ukurnya akal. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di mata kita semua yang hadir, tak usah yang di luar lagi yang hadir nih. Seberapa tingginya ketika orang bergelar profesor? Seberapa tingginya? Itu akal Pak. Mau dia rajin sholat, tidak rajin sholat, kalau sudah profesor, segan orang. Itu profesor. Tapi dia tak sholat. Iya tapi kan udah profesor. Uniknya adalah, mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf. Kadang-kadang kita memaklumi orang yang begitu, kita maklumi. Kita maklum dia profesor, mungkin saking sibuk. Tidak ada Pak, mau profesor dia, mau sampai tingkat paling atas kayak dia. Tidak ada Pak. Tidak ada pemakluman bagi mereka. Kalau mereka tinggal sholat, kafir. Arti kafir, kufur maksud saya. Kalau mereka tidak puasa, tidak bisa dimaklumi. Kalau mereka sesat, tidak bisa dimaklumi. Dalam Islam itu tidak ada maklum. Itu simbolnya masjid Pak. Di masjid ini ada, tidak bisa nggak kita lihat mana bupati, mana gubernur? Tidak ada bisa Pak. Mana profesor, mana tidak profesor, nggak bisa kita lihat Pak di sini. Yang kelihatan di sini cuma satu Pak. Utsman itu bukan terkenal dengan kecerdasannya.
Yang paling cerdas itu di antara para sahabat yang dikenal sampai hari ini itu Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang dikenal Ibnu Mas'ud, itu sangat dikenal kecerdasannya. Zaid bin Sabit, sangat dikenal kecerdasannya, akalnya itu. Tapi Utsman bin Affan, itu bukan masalah cerdasnya Pak. 1 hari khatam Quran. 1 hari. Bapak Ibu bayangkan kapan dia baca Qurannya. Orang kaya, paling kaya, dermawannya sudah tiada tandingnya ketika itu. Dan dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Baca Qurannya 1 hari khatam Quran. 1 hari khatam Quran. Kita berapa lama khatam Quran? Jawab masing-masing. Daripada malu kan? Mending jawab masing-masing. Saya kira Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu poin penting kita. Dalam 2 poin tadi, yang pertama jadikan Al-Quran sebagai buku daras pendidikan kita. Yang kedua, kita jadikan pedoman syariat kita. Nanti yang ketiga, yang keempat kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mesti tidak ada. Karena udah perang pemikiran ini berat. Selalu setiap datang ke minggu hari pekan, hari Ahad pekan pertama keempat tuh kayaknya suram. Karena perang pemikiran nih. Sebenarnya kalau kita mau lebih kaji, itu lebih banyak yang terbarukan itu memang begini keadaan kita Bapak Ibu. Jadi kita hanya belajar, hanya mencari bagaimana formulasi menangkal. Formulasi kita untuk menangkal, kita mungkin merubah itu agak sulit, tapi menangkal paling tidak dalam rumah tangga kita pasti bisa. Termasuk bapak-bapak yang hadir hari ini, itu punya kekuatan untuk menangkal arus liberalisme dan sekulerisme di dalam rumah tangga kita. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan naimin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al al-jannata mathwahum. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahdanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'al ahillatana min ahlil Qur'an alladhina nahnu khasatuka wa ahluka ya arhamar rahimin. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.